Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari musibah yang saat ini melanda kita, yaitu pandemi COVID-19. Ini adalah pertemuan kedua ya di pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun alangkah baiknya kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sedang kita pelajari saat ini itu memberikan efek kemanfaatan yang baik bagi kehidupan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mencegah kami dari berbuat maksiat kepadamu, ilmu yang nanti suatu saat bisa ada manfaatnya, manfaat lahir batin, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Engkau mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada hati dan pikiran kami ya Allah. Mudahkanlah dalam proses pembelajaran kami di SMA Negeri 1 Cikembar ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, kita masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya sebetulnya masih sama dengan minggu yang lalu atau pertemuan pertama, yaitu dalam aspek pengetahuannya masih menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Dan namun yang berbeda adalah tujuannya. Kalau pertemuan pertama tujuannya adalah tentang hukum ilmu tajwid. Nah, tujuan pada pertemuan kedua ini adalah peserta didik dapat menjelaskan asbabun nuzul. Ini asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kemudian arti perkata dan tafsir. Nah, ini tafsir termasuk juga isi kandungan ya. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 tentang mujahadah nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Namun dalam keterampilannya peserta didik membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, dan tujuannya pun masih sama. Apa tujuannya? Yaitu peserta didik dapat jadi peserta didik di rumah itu setelah mempelajari KD ini, yaitu peserta didik dapat membaca surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bagaimana bacaan dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Nah, tadi kita sudah mendengarkan kembali bagaimana pembacaan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Nah, sekarang ke materi selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Ya, nah yang pertama adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Apa asbabun nuzulnya? Yaitu bisa dibaca ya, bisa dilihat. Ketika Rasulullah SAW menemui Abdullah bin Ubay. Siapa itu Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay adalah seorang muslim. Namun dalam catatan sejarah Abdullah bin Ubay adalah orang yang yang terkenal atau tercatat sebagai orang yang munafik gitu ya. Namun dia beragama Islam. Rasulullah SAW menunggangi seekor keledai. Sesampainya di kediaman Abdullah bin Ubay berkata kepada Rasul, "Pergilah dariku, demi Allah, keledaimu itu mengganggu karena baunya." Lalu sahabat Ansor yang ketika itu bersama dengan Rasul berkata, "Demi Allah, bau keledai Rasul lebih harum daripada baumu." Lalu kemudian pengikut Abdullah bin Ubay marah dan tidak menerima perkataan dari sahabat Ansor itu. Nah, akibatnya perkelahian tidak dapat terhindarkan. Perkelahian dengan tangan kosong, dengan pelepah kurma, dengan sandal sepatu itu bisa menjadi alat. Ya, nah ini dari asbabun nuzul ini sebetulnya kita sudah sangat jelas ya bahwa ayat ini diturunkan itu tujuannya adalah untuk memberikan perintah kepada kaum muslim untuk tidak berkelahi, untuk selalu menciptakan perdamaian, tidak bermusuh-musuhan, tidak hal yang sepele itu tidak menjadikan permusuhan yang besar. Nah, ini sudah jelas di sini ya pada peristiwa sejarah turunnya surat Al-Hujurat ayat 10 ini. Lalu kita lihat di asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat ke-12-nya. Ini peristiwanya berkenaan dengan seseorang. Ini bernama Salman Al-Farisi yang kebiasaannya itu setelah makan ia lalu tidur dan tidurnya mendengkur. Nah, pada saat itu ada orang yang melihatnya dan kemudian mempergunjingkan perbuatannya itu. Nah, dari sini juga sudah jelas sebetulnya bahwa ini merupakan sebuah larangan. Larangan apa? Larangan untuk mengumpat atau menggunjing atau menceritakan aib orang lain. Ya, nah ini adalah larangan. Nah, kalau yang dari ayat 10 adalah perintah untuk menciptakan atau membangun persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke tafsirnya, tafsir perkata. Ya, kata kalimat yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Ini ada dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, ini tafsirnya ada mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Apa maksud daripada kalimat sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara? Yakni semuanya adalah saudara seagama. Ya, karena orang mukmin itu pasti dia beragama Islam, maka sesama seagama, sesama orang yang seagama itu harus dianggap saudara. Apa hadis-hadisnya yang menguatkan bahwa orang yang mukmin itu adalah saudara, orang yang muslim itu adalah saudara? Nah, ini ya hadis yang pertama. Orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya. Nah, kemudian pada selanjutnya ada hadis yang ke berapa ini? Yang ketiga ya. Apabila seorang muslim berdoa untuk kebaikan saudaranya,
tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka malaikat mengamininya dan mendoakannya, semoga engkau mendapatkan hal yang serupa. Kemudian dalam hadis yang terakhir ini nih ya, orang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, satu sama lainnya saling kuat menguatkan. Ini adalah hadis-hadis yang menguatkan dari kalimat innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesungguhnya sesama muslim, sesama orang-orang mukmin itu adalah saudara. Ya, jadi kalau orangnya bagaimanapun, dimanapun negaranya, apapun sukunya, apapun pekerjaannya, kalau dia beragama Islam, kalau dia mukmin, maka itu adalah saudara kita juga, ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat selanjutnya, itu fa aslihu baina akhwaikum, yang artinya karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu yang berselisih. Nah, apa tafsirnya? Yakni di antara kedua golongan yang berperang itu. Nah, kalau kita lihat dari asbabun nuzul kan ada dua golongan yang berperang. Pertama golongan Ansor yang membela Rasul, kemudian yang kedua adalah dari pengikut Abdullah bin Ubay. Maka harus didamaikan gitu ya. Nah, walaupun Abdullah bin Ubay dalam sejarahnya kan tercatat sebagai orang munafik, tapi kalau dia memang beragama Islam, ya jangan bermusuhan gitu. Jadi harus harus mendamaikan. Ya, biasanya kan kalau sesama saudara pun itu ada perangnya, sebenarnya ada bermusuhannya, maka jangan bermusuhan, harus cepat ya. Dan dalam keterangan kalau bermusuhan itu kan tidak boleh lebih daripada 3 hari. Nah, kalau sudah lebih daripada 3 hari, maka hati kita itu atau bermusuhan kita itu akan dikendalikan oleh setan ya. Oke, kemudian pada kalimat selanjutnya adalah wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat ya. Tafsirnya ada 2. Wattaqullah tafsirnya adalah bertakwalah dalam semua urusan kalian. Jadi takwa itu tidak hanya di masjid, takwa itu tidak hanya oleh orang yang bersorban mungkin ya. Takwa itu tidak hanya oleh guru agama saja mungkin, atau takwa itu tidak hanya di remaja masjid saja. Jadi takwa itu harus dalam segala urusan, dan siapapun yang mengaku dia beriman, siapapun yang mengaku dia orang Islam, muslim, muslimah, maka harus bertakwa dalam semua urusannya. Ya, di sekolah harus ada takwanya. Ketika belajar harus ada takwanya. Ketika jadi anak di rumah harus ada takwanya. Bahkan untuk innamal mu'minuna ikhwatun saja itu harus didasari takwa. Kita menganggap orang lain itu saudara kita, itu harus dasarnya adalah ketakwaan. Kemudian untuk mendamaikan dua orang yang berselisih itu juga harus dasarnya adalah ketakwaan. Kenapa seperti itu? Karena pada kalimat selanjutnya la'allakum turhamun, ya, agar kamu mendapat rahmat. Siapa kamu itu? Kamu itu adalah orang yang bertakwa dalam segala urusan. Ya, jadi orang yang bertakwa dalam segala urusannya, maka Allah akan memberikan rahmat, akan menurunkan kasih sayangnya kepada Allah. Kita dikasih sayangi oleh orang tua saja bahagianya kan luar biasa. Kita dikasih sayangi oleh guru saja kita bahagia, apalagi kita dikasih sayangi, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Baik anak-anakku, nah sekarang kita masuk ke tafsir Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka.
Nah, apa tafsirnya? Yaitu berprasangka buruk terhadap orang baik. Adapun terhadap orang jahat atau fasik bahkan munafik, maka kita diperbolehkan berprasangka sesuai apa yang nampak dari mereka. Nah, ini ada dua ya. Jadi orang-orang yang beriman, nah, jauhilah. Kenapa tidak orang-orang yang muslim? Karena ini akan mampu dilakukan hanya oleh orang-orang yang beriman saja. Ya, kalau dia orang Islam tapi tidak pernah beriman, maka tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu melakukan atau menjauhkan diri dari berprasangka buruk. Hanya orang-orang berimanlah yang mampu menjauhi prasangka buruk. Nah, jadi di sini tafsirnya berprasangka buruk itu kepada orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang munafik itu diperbolehkan. Tapi kepada orang yang baik atau lebih-lebih orang yang soleh itu diharamkan kita berprasangka buruk. Nah, kita menilai orang baik dan orang buruk itu adalah dari kehidupan sehari-hari, dari akhlaknya. Ya, kita melihat akhlak orang itu baik, maka kita tidak boleh sama sekali berprasangka buruk kepadanya. Kalau kita melihat orang itu akhlaknya fasik, yaitu orangnya jahat, yaitu orang munafik, maka kita boleh sebetulnya untuk berprasangka buruk kepada mereka, ya, terhadap apa yang nampak dari mereka. Nah, ini adalah ayat pertama ya, kalimat pertama dari surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat selanjutnya, inna ba'dazanni ismun. Karena sebagian dari prasangka itu adalah merupakan dosa. Ya, apa maksudnya? Yakni sebagian prasangka yang mengandung dosa ini adalah prasangka buruk terhadap orang baik. Jadi kepada orang baik mah jangan berprasangka buruk karena itu dosa. Tapi kepada orang yang munafik, kepada orang yang jahat, kepada orang yang akhlaknya buruk, maka ya kalau kita berprasangka buruk maka tidak berdosa. Ini menurut tafsirnya begitu. Kemudian kalimat selanjutnya wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Apa maksudnya? Yakni mencari-cari aib dan keburukan yang tersembunyi. Nah, ini tidak boleh. Kita mengorek-ngorek kesalahan orang. Itu enggak boleh, itu dosa. Ya, kecuali dalam dalam kasus-kasus tertentu atau tugas-tugas tertentu. Misalkan polisi sedang mencari bukti apakah orang ini memang bersalah atau tidak, itu seperti mencari-cari aib, itu bukan, itu di pengecualian seperti itu. Jadi kalau kita sengaja mencari-cari karena kita dendam, karena kita tidak suka, kita korek-korek, kita cari-cari kesalahannya, aibnya, itu tidak boleh. Ya, enggak boleh. Itu ya. Baik anak-anak, kita masuk ke kalimat selanjutnya wala yaghtab ba'dukum ba'du, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Apa maksudnya? Janganlah kalian saling membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Entong ngomongkeun dituangeun kejelekan orang lain. Ya, di sini lebih lanjut lagi makna menggunjing yakni membicarakan keburukan seseorang ketika ia tidak bersama orang yang membicarakannya itu, meskipun apa yang dibicarakan benar-benar ada dalam diri orang tersebut. Adapun jika apa yang dibicarakan itu tidak benar, maka itu termasuk tuduhan terhadapnya. Nah, ini ya hati-hati sekali ya. Nah, kalaupun misalkan apa yang kita bicarakan benar adanya di orang yang kita bicarakan keburukannya, maka kita sudah menggunjing. Tapi kalau apa yang kita bicarakan tidak sesuai dengan orang atau perbuatannya tidak sesuai, maka kita sudah memfitnah. Maka dua-duanya adalah dosa. Ya, dosa dua-duanya ya. Oke, kita masuk ke kalimat selanjutnya ayuhibu
ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan. Artinya, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, ini apa sih maksudnya? Ini Allah ini mengumpamakan gibah atau menganalogikan gibah itu seperti orang yang memakan bangkai orang yang sudah mati. Ini kan perbuatan yang sangat menjijikkan, ya. Sebab orang yang sudah mati tidak akan mengetahui bahwa dagingnya dimakan, ya, karena begitu pula orang yang digunjing tidak mengetahui gunjingannya itu, sehingga ia tidak mampu membela dirinya seperti mayat yang dimakan dagingnya ini, ya. Adapun orang yang hadir dalam perbincangan bisa jadi ia mampu membela diri dari ucapan buruk yang ditujukan kepadanya. Ayat ini adalah sebagai penjauh seseorang agar tidak melakukan gunjingan. Sebab memakan daging manusia merupakan hal yang dijauhi oleh tabiat manusia yang sehat. Di samping itu adalah hal haram secara syariat. Jadi abnormal, ya. Disebutnya juga kan kanibal, ya. Orang yang memakan manusia, sesama manusia itu kanibal. Kanibal itu adalah ya manusia yang di luar normal. Jadi orang itu adalah abnormal, orang yang tidak normal dan jijik, ya. Dan ini seperti halnya dulu ada kasus Sumanto, ya, yang memakan bangkai mayat gitu karena ada ilmu hitam atau apa gitu, ya. Nah, itu sangat menjijikkan sekali, itu tidak manusiawi. Ya, dan memang keluar dari fitrahnya sebagai manusia yang normal, yang sehat gitu. Nah, fakarih tumuh. Nah, kalimat selanjutnya adalah fakarih tumuh. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Apa yang jijik itu? Ya, memakan bangkai itu jijik. Ya, kalau orang yang menggunjing itu memang orang yang jijik gitu. Nah, jadi kita jauhilah menggunjing. Jauhilah menggunjing, mencari-cari aib kesalahan orang lain gitu, ya. Ya. Baik, kita masuk ke kesimpulan, ya. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulan kita dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Dari surat Al-Hujurat ayat 10. Apa? Perintahnya apa? Ayo. Apa perintahnya? Ya, perintahnya adalah untuk menumbuhkan, membangun rasa persaudaraan, khususnya persaudaraan sesama umat Islam, sesama orang-orang mukmin, ya. Itu perintah, tuh, ya. Nah, kemudian apa isi kandungannya atau kesimpulannya lagi pada surat Al-Hujurat adalah wattaqullah. Apa itu wattaqullah? Bertakwalah kepada Allah. Jadi perintah untuk bertakwa. Dalam apa? Dalam semua urusan harus didasari karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, apalagi? Ayo, fa'aslihu baina akhawaikum. Ya, jadi untuk perintah untuk mendamaikan golongan atau individu yang bermusuhan. Nah, kita harus bisa mendamaikan sebagai penengah. Ya, jangan mengompor-ngompori. Kita harus sebagai menengahi bagi orang-orang, sekelompok orang yang memang sedang bermusuhan, gitu, ya. Nah, kemudian pada ayat yang ke-12-nya ini kebanyakan larangan-larangan, ya. Isi kandungannya kebanyakan larangan apa? Larangan berburuk sangka. Oke. Kepada siapa berburuk sangkanya? Yaitu kepada orang mukmin yang baik, kepada orang muslim yang baik atau soleh, kepada orang yang
muslim yang fasik, orang muslim yang munafik, maka kita boleh ya, agak-agak berburuk sangka lah, ya gitu. Nah, apalagi kemudian dalam menjauhkan diri daripada menggunjing. Apa itu menggunjing? Menggunjing itu adalah mencari-cari kejelekan, keburukan atau aib orang lain. Tuh, ya, itu larangan nih, larangan kita menggosip. Nah, ya, larangan menggosip, mencari-cari kejelekan orang lain. Gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Ya, dua ya. Jadi pertama pada ayat 12 ini adalah larangan tidak berburuk sangka. Yang kedua adalah larangan untuk tidak menggunjing atau mencari-cari, mengorek-ngorek keburukan orang lain. Nah, itu ya kesimpulannya isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 gitu. Nah, pada di Indonesia, nah nih kira-kira nih ya, di Indonesia atau di lingkungan kita lah, apakah masih banyak orang yang menggunjing? Nah, kita lihatlah di lingkungan sekitar kita nih. Ya, apakah banyak orang yang menggunjing gitu, yang mencari-cari kejelekan orang lain gitu. Nah, itu kira-kira apa sih yang melatar belakanginya, apa sih alasannya, kenapa sih orang itu suka gitu ya sekali mencari-cari kesalahan orang lain gitu ya. Nah, kira-kira menurut Anda gitu, apa itu alasannya atau apa namanya latar belakangnya gitu. Nah, dan yang selanjutnya bahwa membangun persaudaraan seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan menjauhkan diri dari berprasangka buruk, menjauhkan diri dari menjauhkan diri dari menggunjing atau menggosip, itu sebetulnya tujuannya satu, itu untuk menciptakan atau membangun persatuan dan kesatuan. Itu. Jadi persatuan dan kesatuan itu bisa terwujud dari persaudaraan, rasa persaudaraan. Nah, rasa persaudaraan itu bisa terwujud kalau kita tidak berburuk sangka kepada orang lain. Kalau kita tidak menggunjing. Nah, itu salah satunya. Nah, mana mungkin kita bisa membangun persaudaraan kalau kita saja menggunjing orang, kalau kita saja berprasangka buruk kepada orang. Nah, mana mungkin terwujudnya persatuan dan kesatuan kalau persaudaraannya saja sudah tidak terwujud. Nah, makanya kita sekarang evaluasilah, kita berpikir kenapa ya kebanyakan di lingkungan kita nih, kita sedang lockdown ya, sedang di rumah karena adanya pandemi Covid ini. Apa sih? Kenapa ya gitu kan? Banyak orang yang tetap saja suka menggunjing, suka membicarakan aib orang lain. Nah, ini ya. Nah, kita harus introspeksi, harus berpikir nih. Kenapa nih? Apa nih penyebabnya nih? Nah, itu silahkan kalian carilah sendiri, renungi sendiri, gitu, berpikirlah sendiri gitu kan. Nah, apalagi kita di masa-masa pandemi ini banyak di rumah, jangan banyak menggosip, tapi kita banyak merenung. Kenapa orang-orang banyak sekali yang menggosip gitu ya. Nah, demikian saja pertemuan kedua kali ini. Wallahu a'lam ya, mudah-mudahan ilmu
saat ini menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan semoga Allah mencurahkan kepada hati kita agar kita bisa mengamalkannya nih ya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf ya apabila ada kalimat-kalimat, kata-kata yang kurang berkenan ya di hati peserta didik, di hati kalian ya. Mohon maaf, dan kita tutup pertemuan kedua ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.